lain nyaut diajakin gini mau dibikin gitu mau karena soalnya kalau misalnya kita lanjutin nanti dibedah dipretelin juga makin kalau misalkan kamu cuma membunuh sel-sel keselamatan tidak bisa dihapus dan faktanya itu wanita yang cukup dan di bidang mikroskop itu pada saat gua jalan kecepatan gua tuh nggak lebih dari 80 dari 90. Oke guys, balik lagi kembali di Protek Nangka Production bersama saya Boru Bramburu aka Abib KNTL dan teman kita nanti ada yang datang habis kecelakaan dan mungkin ya diberi kesempatan kedua untuk hidup lah. Oke, kawan kita boleh masuk, boleh on frame lah, on frame. Aduh kan, aduh ngilu masih ketongkatnya. Nah, guys. Oke. Bawa aja biar tidak menghalangi pandangannya. Oke, Joe, kenalin diri dulu Joe. Barangkali teman-teman Protector nih ada yang lupa nih. Oke. What's up? Welcome back. Hello. Nama gue itu Iki, aka alias gue banyak. Yang pertama nama asli gue Yayang. Yayang tuh. Kalau misalkan gue di bengkel dipanggilnya Acong. Panggilan zaman SMA itu Pohang. Pohang nanti itu ompong di tengah tuh. Kalau Ponga, kalau dulu gue punya temen namanya Ponga, ompong di tengah. Pohang, nanti kita spill sedikit sejarah dari Pohang itu. Ya. Kalau di bengkel gue anggap akrab dipanggilnya Acong. Itu aja. Kalau Pohang berarti ompong di tengah berarti pernah jatuh atau gimana tuh Jo? Itu zaman 2003 tuh dimana kita lagi seneng-senengnya naik motor ya. 2003 berarti itu zaman-zaman SMA. Zaman SMA ya. Dan pada zaman dulu itu belum ada aturan diwajibkan helm SNI. Belum ada SNI. Dulu helm yang kayak cetok-cetok gitu biasa ya. Helm cetok. Yang gaya-gaya buat temen-temen milenial pasti pernah ngalamin beli helm cetok. Ceban 15.000 lah. Ceban nih. Yang putih tuh. Itu bener-bener jadi hits banget. Dulu gua masih inget gua pakai Jupiter Jet tahun 2003 atau enggak 2004 lah ya. Itu Jupiter Jet musuhnya pokoknya dulu F1 Jet Air, terus Satria FU ya kan. Ya kalau agak berkelas dikit King lah ya. King itu Jet. Zaman gua naik Jupiter, gua lagi hobi-hobinya ngebut-ngebutan. Malum lah masih bocil, masih jiwa muda ya. Jiwa muda. Gua lagi ngebut, tiba-tiba ada angkot berhenti, secara refleks gua teriak kena mobil. Jadi gigi tengah ini patah. Pohang. Dan dulu belum pakai gigi palsu. Pada saat zaman gua SMA ya gua disebutnya si Pohang. Si Pohang ya. Buat teman-teman yang nonton masih ingat gua kan, gua tetap Pohang kok, cuman pakai gigi palsu sekarang. Jadi nggak lagi Pohang guys. Nggak lagi Pohang sekarang. Ngomongin jatuh nih, kan terakhir nggak lama ini, ya mungkin 2 minggu yang lalu nih. Lu jatuh lagi Jo kan kemarin mungkin hampir karena gue yang sempet ngurusin juga di rumah sakit. Gue yang iniin lo buat di rongsen itu kayaknya dilihat dari motor itu jatuhnya parah dan sama yang lo tabrak itu bener-bener kayak jatuhnya parah banget. Kan kemarin lo bilang faktornya karena microslip ya. Betul. Tapi kan mungkin gue nggak tahu juga ya apakah ada faktor lain yang nyebabin lo bisa jatuh, apakah memang lo lagi meleng atau memang lo lagi kosong atau memang lo lagi kepikiran apalah gitulah. Mungkin berat banget apa masalah lo atau gimana tuh Jo? Oke. Yang pertama paling gua ucapin dulu buat teman-teman gua yang teman saudara yang udah datang nganterin gua ke rumah sakit, ngurusin biaya administrasi, orang tua gua yang datang jauh-jauh dari Jakarta karena dengar anaknya kecelakaan. Meskipun dengan santainya orang tua, kenapa anaknya kecelakaan, kenapa patah kaki? Oh ya udah, karena seringnya kecelakaan. Nah mungkin karena sering kecelakaan. Tapi mungkin kemarin bisa dibilang itu yang terparah sih kalau menurut gue ya. Karena dilihat dari kondisi motornya tuh. Kondisi mobil yang ditabrak juga. Kenapa tuh? Jadi reasonnya apa sih? Reasonnya pada saat itu kebetulan kita kerja lagi ada meeting di Bandung. Kebetulan kan gue ditempatin di Cirebon. Niat gue tuh pulang meeting tuh gue pengen langsung ada di Cirebon karena banyak pending matter yang harus dibereskan. Tapi kan akhirnya kan kita meeting lagi ya. Mau meeting distributor ya? Meeting distributor ya. Ya ini nggak usah ngurus bahas kerjaan lah gitu ya. Terus gimana? Pada saat itu di jalan pulang karena emang kondisi fisiknya menurun, kelelahan berpikir.
secara kerjaan pasti tekanan banyak ya, tekanan Pak. pasti. Iya. Dan dibilang microslip itu microslip pada saat gua jalan, kecepatan gua tuh nggak lebih dari 80 sampai 90 sih. Cepat dalam sepersekian detik gua ngerasa oh ini jalan lurus, tapi ternyata Nyerong ke kanan. ada sedikit microslip dalam kondisi stang lurus, nyerong ke kanan, tiba-tiba nabrak mobil yang lagi berhenti. Dan itu kejadiannya itu pada maghrib kalau nggak salah, karena emang posisinya emang bener-bener pulang kerja. Pada saat itu keingetan orang pertama yang gua telepon tuh saudara yang deket, ada yang cowok, terus teman-teman kerja yang pastinya itu mereka pasti masih aktif pegang handphone. Alhamdulillah respon mereka cepat. Ada yang datang ke TKP ngurusin motor, ada yang bawa ke rumah sakit. Salah satunya ini. Jadi sebelumnya bukan ke rumah sakit dulu malah guys, dikabarin masih di Polsek Cicendo. Iya. Nah, gue ke Polsek Cicendo, nggak ada apa-apa nih. Ternyata udah ada ngabarin lagi, udah dibawa. Karena kemarin bilangnya gini, kecelakaan masih ditahan di Polsek Cicendo karena nggak ada saudara atau kerabat yang datang. Maksud gue, kok begini? Sebagai seorang polisi kan namanya kecelakaan, ya udah langsung dong dibawa ke rumah sakit lah. Karena kan ini korban kecelakaan dong gitu. Tapi ternyata memang langsung dibawa sih ke rumah sakit. Jadi akhirnya dari Polsek saya langsung ke rumah sakit. Makanya gue bener-bener appreciate, thanks buat saudara, buat teman-teman, teman kantor yang nggak bisa gue sebutin satu persatu. Banyak. Saudara yang emang support secara WA, di grup WA, di grup keluarga, cepat sembuh, gimana kondisinya. Teman-teman kantor yang emang datang nyempetin ke rumah sakit buat ngeliat kondisi gue pada saat itu, karena emang pada saat itu kondisinya dibilang parah ya Jo ya. Jadi benar-benar parah banget. Jadi mohon maaf ya maksudnya, gue sampai sempet, wah, gue ngeri nih anak nih kawan gue kenapa-napa nih. Karena gue yang nganterin untuk di rongsen berapa kali itu benar-benar sakit banget dan udah menggigil gitu kan. Jadi wah nih amit-amit lah jangan sampai lah gitu. Jadi mungkin bisa dibilang juga ya nggak tahu ya apakah ini memang kesempatan kedua Anda untuk benar-benar ya, mungkin pada saat ini kecelakaan terparah lah yang Anda alami, dan ya mungkin ya Tuhan, entah itu Allah, entah itu apalah sebutannya gitu kan kita nggak bisa mengeneralisir ya, karena kan banyak juga agama-agama lain lah gitu. Jadi apakah memang Tuhan itu memberikan Anda kesempatan kedua gitu, atau gimana menurut pendapat Anda lah pada saat kecelakaan itu? Dibilang kesempatan kedua, iya. Mungkin ada beberapa suster atau misalkan lu sendiri, Jo, lu sempat dengar saat gua di UGD itu dengar kayak suara yes, sesek banget. Kayak sesek, kayak ngorok. Nah itu antara dua, apakah ini orang mau tidur atau memang lagi mau lewat diambil. Mau diambil. Nah itu. Terus gue juga lihat beberapa foto, mungkin nanti fotonya gue share juga pada saat gue di UGD, kondisi di infus, kena penyangga leher. Penyangga leher, benar. Dan pada saat itu gue akuin, dibilang gue mati suri, bisa dibilang begitu ya. Dikarenakan mungkin pada saat gue di UGD itu kayak suara, ya itu sering banget. Gue kira tuh lu ngorok antara dua sih. Gue sempat nge-notice ini orang ngorok atau ini orang mau apa gitu kan. Karena kan serem gitu suara-suara gitu tuh. Iya. Gitu ngoroknya bukan. Dan faktanya itu emang terjadi tuh. Itu emang terjadi. Percaya nggak percaya, kalau kata orang Sunda dianjangkeun atau enggak mati suri ya Pak ya? Mati suri beberapa menit, karena pada saat boleh dibilang gue tertidur, tapi gue ditemuin dengan orang-orang yang masih muda yang ngasih petuah atau nggak ngasih wejangan. Mereka tuh bilang, kalau lu nggak sayang sama diri lu, pakai bahasa Sunda deh, pakai bahasa Sunda. Jadi lu terjemahin gitu. Kalau pakai bahasa Sundana, maneh mun misalkan maneh teu nyaah ka diri sorangan, deuk saha deui nu nyaah ka diri maneh. Maneh tong ngarepkeun dipikanya ku kolot, da kolot geus pasti nyaah. Maneh tong ngarepkeun dipikanya ku babaturan, da babaturan ge boga keluarga anu kudu dipikanya Maneh teu kudu nyaah ka kabogoh, da kabogoh maneh can tentu nyaah ka maneh. Maneh tong ngarepkeun dipikanya ku mantan pamajikan maneh, da mantan pamajikan maneh aya geus boga nu lain. Satu inspirasi atau enggak satu cambukan. Betul. Ada beberapa orang yang datang, saya emang nggak kenal. Tapi masih muda semua tuh. Semua masih muda datang. Intinya ngomong ngasih petuah lah ya. Tapi petuahnya memang bahasa Sunda apa bahasa Jawa? Bahasa
Indonesia Bahasa Sunda. bahasa Sunda kan, Bahasa makanya Sunda. seperti itu kan. Intinya ya lo harus peduli sama diri lo sendiri kan. Jadi mungkin selama ini kan ya saya baik lagi ya, pasti semua orang punya masalah. Semua orang pasti ada depresi lah. Semua orang punya trauma atau rasa lelah lah, entah itu masalah percintaan, kerjaan, keluarga, pastilah gitu kan. Mungkin memang sampai yang terakhir saya notice, walaupun saya nggak begitu ngerti bahasa Sunda, ada kata-kata mantan ya, mantan yang toh mantan lo udah sama yang lain, bener nggak kata-kata? Walaupun saya nggak ngerti, tapi ada notice seperti itu maksudnya lebih detail. Jadi gimana Bapak selama ini memang masih sulit untuk move on atau gimana nih? Sulit untuk melupakan. Di tag video kita sebelumnya kan, ya sudah dijelasin. Bapak tuh sempat notice ya, sempat di notice kalau misalkan alkohol itu cuma ngebunuh sel-sel kesedihan, tapi tidak bisa dihapus memori itu. Tapi kan Bapak bilang memori bisa diganti. Nah, untuk mengganti memorinya mungkin sekarang belum terganti. Oh, jadi memang memorinya masih ada ya. Tapi banyak sih yang bilang apa ya, lelaki itu misalkan pada saat jatuh cinta lagi, dia nggak bisa ngelupain yang lama. Nggak bisa. Nggak gitu. Atau mungkin belum bisa ya, belum Pak? bisa. Tapi itu benar nggak sih? Kalau untuk saya sendiri ya mungkin saya orangnya yang bersungguh-sungguh gitu. Saat saya jatuh cinta dengan sungguh-sungguh. Saat saya berhenti jatuh cinta, saya akan berhenti jatuh cinta sungguh-sungguh. Ini untuk saya nih. Kalau untuk Bapak kan belum tahu, karena kan mungkin pada saat yang kelima ini kan memang Bapak berpikir, udahlah ini yang terakhir lah. For the last time lah ya, maksudnya kita nggak mau yang lagi-lagi yang saya bilang kan, pada saat kita ada kesempatan untuk selingkuh, tapi kita tetap untuk memilih untuk setia itu tuh hebat banget. Tapi ternyata kenyataannya tuh ya seanjing itu lah, maksudnya bubar-bubar juga lah gitu. Gimana? Benar nggak sih? Benar nggak sih Pak? Benar dong. Pada saat padahal kan ya namanya, karena ya wajar sih namanya cowok itu kan dia punya sex appeal ya. Sex appeal kan pasti kan dia itu ingin merasa apa ya, merasa terlihat menggoda lawan untuk lawan jenis lah gitu. Jadi wajar sih gitu. Cuma kan pada saat orang kan pasti ada capeknya kan. Pasti ada capeknya. Mungkin ya. Pada saat yang kelima itu Bapak udah capek, udahlah ngapain lagi sih gitu kan. Tapi ternyata kenyataannya kandas. Ya mungkin seperti itu kali ya Pak. Jadi akhirnya Bapak pas kemarin kecelakaan juga ada petuah-petuah juga ya, mungkin memang ya kalau memang itu mati suri juga kan orang juga kita nggak kenal itu siapa yang datang ya. Kita nggak kenal, kita nggak tahu. Masih muda, tapi kalau misalkan saya sih maksudnya agak merinding sih karena pembahasannya kita kan ya kita masih punya leluhur lah ya. Masih punya leluhur. Bisa juga memang secara langsung tidak langsung ya leluhur kita itu ngejagain kita kok gitu kan. Dari hal-hal yang negatif lah gitu kan. Iya. Ya mungkin ya udah sih ini memang hidup lo gitu, lo jalanin aja gitu, jangan kayak berhenti berharap terus kayak yang saya bilang di notice sebelumnya suicide lah atau apalah, janganlah gitu kan gitu. Karena yang sebelumnya juga, yang video sebelumnya berkaitan dengan testosteron ya kan, baik kayak gini. Iya. Kita ini sudah jadi pemenang pada saat jadi sperma, air mani atau peju itu, kita udah jadi pemenang, udah berlomba-lomba. Makanya pas waktu itu di luar negeri ada perlombaan peju tuh, ya kita udah jadi pemenang itu. Masa kita pada saat lahir ke dunia kita jadi pecundang dan akhirnya kita suicide? Kan nggak mungkin gitu. Makanya mungkin pada saat itu leluhur dari Lojo ngebilangin. Jadi ya benar kata Pak Abe juga kan. Abe lah kemarin ya ngomong, jadilah versi terbaikmu gitu kan. Mungkin ya setelah proses kemarin kecelakaan, apa sih yang mungkin bisa merubah Anda sekarang nih? Iya. Karena kan sebelumnya misalkan ya jauh gue sebelumnya begini-gini, terus alhamdulillah sekarang gue begini-gini, coba apa sih? Yang pasti di kesempatan kehidupan kedua ini sih gue pengen jauh lebih baik dari sebelumnya. Gue minta maaf sama mantan-mantan gue yang mungkin pernah menyakiti hatinya. Mau secara sengaja atau nggak sengaja ya pasti. Mudah-mudahan dengan mereka nonton video ini ya, gue minta maaf dengan setulusnya. Gue minta maaf atas semua perbuatan yang udah pernah gue lakuin secara sengaja atau mungkin nggak sengaja ya. Terlepas dari itu semua ya, gue minta maaf sesungguh-sungguhnya. Makanya gue jauh lebih tenang dan jauh lebih banyak
spiritual yang masuk Yes. secara agama, di mana gue mesti bersyukur karena gue dapat kesempatan kedua buat hidup, gue dapat kesempatan kedua buat memperbaikin semuanya, dan sebisa mungkin gue nggak akan pernah ngulangin kesalahan yang sama di kehidupan gue yang sekarang. Nah, Kayak gitu. kita ngomongin minta maaf nih. Lu diminta maaf belum sama diri lu sendiri? Lu minta maaf ke orang-orang, tapi lu belum minta maaf ke diri lu sendiri. Secara tidak langsung, secara tidak sadar, kita itu harus memaafkan diri sendiri atas mungkin pertama mungkin apakah gara-gara gue salah ambil keputusan, akhirnya gue ada yang ngecewain ini, ngecewain itu, gue ninggalin anak demi kesenangan pribadi mungkin atau gimana gitu. Jadi terlepas lo sudah meminta maaf ke orang-orang, apakah lo sudah meminta maaf kepada diri sendiri nih? Nah, lo sudah berdamai gak sih sama diri sendiri? Lo sudah minta maaf belum sih? Pas banget, itu nyambung pada saat gue kondisinya, kata orang sih mati suri. Oh, yang pas masih itu Iya. mati suri, oke. Ada satu orang cewek Mati suri. ada seorang cewek itu bilang, maneh nanaonan kikian, kamu buat apa sih Gini-gini, kayak gini, kayak gini, ingat maneh kudunya ka diri sorangan, maneh kudu minta hampura ka diri sorangan. Tuh, bener nah kan? selama iya maneh ngaruksak diri maneh kunaon, ku minum-minuman, sama minum-minuman, alkohol. sama alkohol. Dulu sempat kena narkoba juga, sempat ketangkep polisi, tapi itu dulu banget. Obat-obatan juga. Jadi maneh kudu minta hampura ka diri maneh, soalnya maneh geus ngaruksak diri maneh sorangan. Maneh tong boro nyaah ka batur, nyerah ka diri sorangan ge henteu. Buktina ayeuna maneh cilaka, anu rugi maneh sorangan. Maneh ayeuna hapot-hapotan, menta nu kalima balikan deui, lamun cek Allah eta ditakdirkeun lain Nggak balik, maneh nggak bisa. moal balik deui. Maneh ayeuna diberi kesempatan kedua, jik maneh balik ayeuna, maneh perbaiki hirup maneh. Maneh tong ngulangi kesalahan anu geus inget karunya awak maneh. Suku maneh ayeuna dibawa maksiat ku maneh capek. Leungeun maneh dipake jang sesuatu anu teu kuduna eta capek. Mata maneh nu kuduna ayeuna dipakena ibadah, malah dipake nempon nu henteu-henteu. Semua balik lagi ke diri kita, dan itu jadi motivasi pada saat saya sadar, saya ingat dan langsung istighfar istighfar dan bilang alhamdulillah ya Allah, saya masih diberikan kesempatan hidup sekarang. Nah, jadi gitu guys. Terkadang juga gini ya. Kita ini kan yang terbaik menurut manusia sama yang terbaik menurut Allah kan beda ya. Beda. Menurut kita terbaik nih, tapi belum tentu itu yang terbaik untuk Allah. Tapi menurut Allah terbaik udah pasti yang terbaik, walaupun tidak kita tidak kita terimalah. Masa gue begini sih gitu kan awalnya, tapi terlepas dari itu, selepasnya akan kita ternyata benernya yang terbaik dari Allah itu seperti ini. Kayak misalkan ya kita akhirnya lepas atau bubar, memang ya udah itu udah jalannya gitu, jangan disesali, jangan ditangisi, ya udah hadapi aja, karena ya balik lagi konspirasi lah, 77 gitu. Konspirasi 77 kita udah ditontonin loh 77 kali. Di mana setiap manusia itu berhak untuk merencanakan, tetapi itu Tuhan yang menentukan, Allah yang menentukan. Kita harus punya rencana, iya. Kalau misalnya kita hidup nggak punya rencana, ya kita mau kemana? Ya nggak sejauh. Iya, terbang ambing kita. Terbang ambing, kayak kita nggak punya tujuan di laut. Padahal Allah tuh udah ngasih tahu, nih lu tuh hidup tuh cuma disuruh buat ABCD, nggak lebih. Dan itu selama tugas kita selama hidup. Setelah kita mati, kita nggak mesti ngapa-ngapain. Tinggal kita mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan di dunia. Itu jadi ya baik lagi guys, perihal ya maupun apapun kita harus memaafkan diri sendiri lah. Memaafkan diri sendiri. Kunci paling utama itu berdamai dengan diri sendiri aja ya. Karena kalau kita misalnya kita nggak ikhlas buat ngejalanin hidup, semua pasti bakal terasa berat. Masalah segimanapun saat kita nggak ikhlas nerimanya, berat. Kita bakal jauh lebih kufur akan nikmat Allah ya. Allah udah ngasih nikmat banyak ke kita. Nikmat mulai dari hidup, nikmat bernapas, nikmat makan, nikmat melihat, nikmat berjalan. Dan buat Allah itu nggak sulit buat ngebalikin, buat nyentil kita tuh sentil. Kena satu teguran gitu. Sentil nggak jorokin langsung. Mungkin mana jorokin. Tapi benar sih, yang bisa merubah seseorang itu ya seseorang itu sendiri. Diri kita sendiri. Gak akan nih mau lo pacaran sama perempuan atau nikah sama perempuan, kalau dari diri lo sendiri nggak akan mau berubah, nggak akan berubah. Walaupun disuruh-suruh ya kita akan tetap colong-colongan lah. Misalkan ada yang nyuruh, kamu jangan mabok-mabokan, kamu jangan ngerokok, ya
Kalau memang nggak dari diri sendiri, nggak akan bisa gitu kan. That's nothing. Nggak bisa. Yang bisa ngubah diri kita sendiri itu ya diri kita sendiri. Semua itu gimana kita apa ya? Innamal amalu biniat gitu. Nah, tuh. Semuanya gimana niat. Niat Kalaupun kita. kita mau berubah, minimal kita punya niat dulu buat berubah. Karena berubah tuh nggak kayak ngebalikin telapak tangan. Gua berubah ya, besoknya langsung berubah. Enggak. Step by step. Yang pasti kita harus lebih baik daripada hari kemarin. Ya. Seperti itu. Ya walaupun terlepas dari itu kita masih suka minum, suka ngerokok gitu kan. Ya walaupun dibilang itu nggak baik ya. Karena apa? Minum whisky saat kita tidak baik-baik saja itu salah satu bentuk kita untuk survive loh gitu kan. Betul. Daripada kita harus mengakhiri hidup atau apapun itulah. Kan baik lagi kayak yang podcast saya kemarin, cowok itu nggak bisa mengekspresikan Pak. Sangat tidak bisa. Kecuali memang benar-benar dang gitu. Kayak waktu itu saya juga pernah tiba-tiba nangis mungkin sama bapak ya. Karena mungkin pada saat kemarin saya mikir gini loh. Tahun ini sama tahun kemarin tuh beda. Beda pasti. Karena tahun ini tuh saya ada sesuatu yang hilang. ada sesuatu hilang. Saya jauh dari anak-anak lah gitu kan. Tahun kemarin padahal masih serumah sama anak-anak, lebaran. Pasti saya mikir nanti lebaran seperti apa gitu. Jadi ya itu kayak langsung tes neta saya sih guys. Jadi secara otomatis tanpa ada rekayasa. Jadi apapun. memang cowok itu lemah akan anak sih. Kalau cinta mungkin ada juga tapi masih bisa dikuat-kuatin lah. Tapi kalau udah ngurusin ngomong anak, wah nggak ada habisnya guys itu. Tapi, kalau kita sedikit melipirin soal cinta, saya juga mau ngucapin banyak terima kasih buat satu perempuan atau satu cewek yang udah mau nemenin saya di rumah sakit. Dia rela-relain pulang kerja, datang ke rumah sakit, dia hapus di rumah sakit, temenin saya Pak semalaman, paginya dia mesti kerja. Saya ucapin appreciate, thanks lah. Terima kasih untuk sifat baiknya. Mudah-mudahan Allah ngebalas semua itu. Amin. Ya boleh dibilang effort ceweknya emang bener-bener gede ya Pak ya. Tapi dia pulang kerja capek, dia bawa baju ganti, dia ke rumah sakit, udah makan belum, nyuapin segala macam. Itu emang bener-bener the best. The best banget. The best banget. Thanks buat cewek itu yang nggak mungkin bisa saya sebutin tapi namanya. Ya, kayak Bapak tahu dong, Bapak pasti juga seneng lagunya Take That, Passion. Itu mengena banget karena apa? Kita masih punya punya luka lah. Masih punya luka. I just need time. Jadi gue butuh waktu. Butuh waktu buat sembuh sendiri. Bukan orang lain sembuhin. My heart is numb. Jadi hati gue tuh masih hancur lah, masih. Jadi belum ada perasaan. Jadi ya tolong banget yang sekarang lagi menemani ya kita atau gimana gitu. Kalau misalkan kita masih nggak jelas atau gimana, karena ya kita masih butuh waktu untuk pemulihan sih, penyembuhan. Gitu. Jadi takutnya nanti lu sama aja lo gitu. Mungkin lu brengsek lah, lu cuma mainin gua atau gimana, takutnya gitu. Tapi secara fakta, pada saat saya ingin menjalani satu hubungan serius dengan wanita, saya selalu ingat Quran surat Yusuf ayat 25 di mana tipu daya wanita itu sangat dahsyat. Dan itu kebuktian. Dahsyat sekali. Secinta-cintanya dia sama saya, dia emang nyurahin perhatian, effort segala macam, nyuapin, datang ke rumah sakit nungguin. Tapi itu nggak bisa dijadikan patokan bahwa dia itu emang benar-benar cukup dengan satu pria. Faktanya Pak, saya nemu fakta baru. Di belakang saya tetap dia ngelayanin cowok lain. Dan itu kebuktian. Pada saat titip handphone ya, loh ada yang video call namanya mungkin temennya. Itu sih saat kita benar-benar yakin ternyata kita dikecewain lagi. Itu ya makin parah sih, sakitnya itu makin parah sih kita. Yang paling dia itu dapat video call, dilihat kok namanya beda ya. Tukang galon. Namanya apa? Insting cowok tuh sangat kuat. Ya kan saya bilang kemarin, cowok itu berlogika. Jadi berlogika. Cewek semua bohong apapun pasti akan ketahuan karena apa? Kita berlogika. Oke, kalau cewek kan cewek itu orangnya feeling gitu. Gue feeling gue kuat nih, tapi ya cowok itu berlogika gitu. Jadi kalian nggak akan bisa ngebohongin kita gitu. Dan ternyata saya kena ya wajar kalau gue curiga kan Pak. Wajar. Gue curiga. Gue beli nomor baru, gue coba. Gue tes. Nyawa terus. Nah. Gue ajakin jalan yuk sini. Gue bilang lah. Ayo ngomong langsung aja. Gimana enggak?
Bangsat. Tuh, pada saat kita sudah mulai mencoba untuk sembuh dan kita berpikir, wah apakah ini cinta sejati? Akhirnya kita dipatahkan lagi. Dipatahkan lagi. Jadi gini Pak, intinya Bapak udah gagal kan 5 kali. 5 kali. Ada nggak sih keinginan Bapak untuk ya udah lagi? Kalau saya sendiri mungkin ya belum, bahkan ya udahlah nggak usah lah, gue fokus ke anak sama ke diri sendiri aja, bagian diri sendiri lah, orang tua segala macam. Jadi kayak masa percintaan, udahlah bullshit lah udah, karena kita sudah dipatahkan sama kenyataan terus gitu. Selama ini kan mungkin yang merasa tersakiti kan perempuan terus gitu kan. Oh, fun fact-nya iya. Lelaki bangsat bla 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 gitu. Padahal nyatanya apa gitu. Ya kita bangsat juga karena dibuat, dan akhirnya pada saat kita udah benar-benar mau ya bertaubat dan mau udahlah ini yang terakhir lah, ternyata tiba-tiba dihantam seperti kenyataan seperti itu kan pasti sakitnya 2 kali lipat. Sakitnya 2 kali lipat. Dan faktanya itu wanita tidak pernah cukup dengan satu pria. Itu fakta ya. Itu kebuktian. Gua ngalamin sendiri. Gua selok pakai nomor lain, nyangut, diajakin gini mau, diajakin gitu mau, kan ke cewek. Nah, intinya mungkin dari cukup lah. Jadi pembicaraan kita daripada makin, soalnya kalau misalnya kita lanjutin nanti dibedah dipretelin juga makin anjing sih gitu sih. Jadi intinya seperti itu. Mungkin closing kata-kata lah ya. Closing kata-kata, oke. Ya. Kalau dari Bapak nih kata-kata lah. Kata-katanya itu salah satu motivasi buat teman-teman semua yang mungkin nggak semua dapat kesempatan kedua untuk hidup, sekalipun dapat seperti saya. Jangan pernah lelah untuk jadi orang baik. Syukuri apa yang ada. Jangan pernah jadi orang kufur. Perbanyak syukur biar kita tidak kufur. Perbanyak istighfar, karena istighfar itu jauh lebih bisa nenangin hati. Pada saat kejadian kemarin Pak, saya nyoba istighfar dan akhirnya Allah ngasih kelapangan dada. Oh, saya berterima kasih pada Allah. Ya Allah, terima kasih sudah nunjukin kalau cewek ini tuh nggak benar sebenarnya. Mau lu pertahanin juga dia nggak akan berubah. Jadi itu ya kata-katanya. Jadi itu, dan alhamdulillah setelah saya istighfar dengan banyak sampai tertidur, bangun pagi fresh, lebih tenang ya. Lebih tenang. Biarkan dia dengan pilihan dia. Kayak misalkan dia ingin kehidupan yang seperti dia jalani sekarang, silahkan. Tapi di situ tidak akan pernah ada saya, karena itu bukan jalan yang saya pilih. Nah, kalau kata-kata dari saya sih gini, yang hanya bisa kasih kesempatan kedua itu hanya Allah. Betul. Tapi saya hanya manusia. Jadi kalau untuk saya, gak ada kesempatan kedua. Sorry banget ya. Jadi apa yang sudah lo ambil keputusan, lo nggak berpikir panjang, entah itu alasannya bohong agar saya tidak marah atau gitu. Bohong untuk kebaikan. Kebaikan itu it's bullshit. Jadi perempuan itu menangis karena ketahuan, bukan menangis karena menyesal. Betul. Oke, sekian dari saya, Boru Pramboro aka Abib KNTL. Oke, saya Iki aka Yayang Rifki Acong. Undur Sampai diri jumpa di next video. Jangan lupa ya, subscribe, like, komen. Pokoknya, atau ada, oh iya bang, benar nih bang gitu, atau gimana. Kalau misalnya teman-teman mau sharing juga, tinggal tulis di komen. Gue pengen sharing sama Boro, gue pengen sharing sama Yayang, sama Iki, boleh tinggal tulis biar kita jadwalin dan kita bahas satu persatu. Oke. Ciao, sampai see you next time. Kiu. Protect nang